Oke, kita balik lagi di Ngobrol Apa bareng sama Verlon Malanguna, saya balik Oke, lagi ya. Ya betul. Terakhir ketemu Kak Verlon kapan ya? Udah lama ya Kak Udah Verlon? lama, Udah lama lama. 2 bulan lalu kalau nggak salah 2 bulan kita lalu, ya di betul. podcast Waktu ini. Ya. Ini ya masih awal-awal Betul. podcast Ngobrol Apa. Nah, Kalau nggak salah episode kedua. Episode kedua. oh iya benar, Iya, habis Ita kan, habis Ita, terus aku. Kak Verlon. Ya betul. Itu Ya. berarti masih awal Desember Kak, atau Awal-awal banget. atau akhir November ya, pokoknya itulah. Lupa. Hmm. Nah, tentunya kalau ada Kak Verlon pastinya ada yang dibahas dong, nggak cuma sama Kak Verlon. Kalau Ya, ada bintang tamu ada pasti tamu. ada yang kita bahas. Ada sesuatu yang kita bahas gitu ya. Kali ini kita mau ngobrolin soal jokes nih Kak Verlon. Nah, Iya. Kak Verlon itu kalau di kantor dia king of jokes gitu. Banyak jokesnya yang dikeluarin sama Kak Verlon. Jadi kita mau ngobrolin soal jokes bareng Kak Verlon. Nah, Iya. tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu sama kalian, thank you yang sudah gabung lewat website ataupun aplikasi. Dan yang belum gabung silahkan kalian bergabung melalui website atau aplikasi. Nah, juga jangan lupa untuk interaksi langsung sama kita. Kalian bisa interaksi langsung lewat chatbox kita yang juga ada di website dan juga ada di aplikasi Askara Radio Streaming. Buat yang ketinggalan jangan takut atau pengen lihat versi visualnya, kita juga akan upload video ini di hari Selasa jam 6 sore di channel YouTube Disciples Media. Oke. Aku pikir tadi kamu mau bilang sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Kayak program Spirit of Life, Pak. Iya, betul. Iya, ada baiknya kita berdoa dulu kan. Biar nggak ini ya, biar kita nggak melenceng. Iya, kita nggak melenceng. Kita kan mau bahas jokes, jadi kita harus banyak ketawa. Ya. Nggak cuman mau bahas jokes, tapi dalam sehari-hari kita harus warnai dengan tawa canda. Bener nggak nih, Kak? Harus warnai, harus selalu ada jokes ya dalam setiap hidup, biar nggak boring. Nggak boring, nanti kaku, jadinya kaku gitu ya. Iya. Kaku stroke. Ya. Orang kalau kurang jokes itu biasanya pening kepalanya. Nggak cuma stroke sih, banyak penyakit pasti yang datang. Iya, betul. Dan sebenarnya manfaat ketawa atau ngejokes itu banyak banget ya. Iya, betul, banyak banget. Aku setuju sih, manfaatnya sangat banyak. Terutama bagi kesehatan sih, Bi. Iya, betul, kesehatan mental. Iya, kesehatan mental. Kesehatan mental, kita jadi banyak punya teman juga pastinya toh. Kalau kita banyak, karena bukan cuma karena jokes sih, kalau kita asik orangnya, maksudnya asik itu dalam kita bisa punya banyak persepsi tentang asik ya. Betul. Ya, kalau menurut aku salah satunya ya orang yang penuh dengan jokes ya, maksudnya hidupnya itu full of jokes gitu. Jadi apapun bisa dibikin jadi sebuah jokes yang bisa ditertawakan, akhirnya ya tidak terlalu dipikirkan. Begitupun dengan mungkin dia menghadapi masalah, menghadapi apa gitu, cobaan atau apa gitu kan. Malah jadi jokes. Iya, jadi jokes bukan berarti masalahnya hilang, masalahnya tetap ada, tapi mungkin akan bisa lebih ringan gitu loh. Ya, betul, bisa lebih ringan. Dan yang paling banyak mungkin kita dengar adalah jokes itu bisa ngurangin stres. Ya, bener nggak sih? Benar. Ya, aku juga setuju, bisa ngilangin stres. Karena, ya sorry ya, karena di Alkitab kan juga dibilang kayak gitu. Alkitabiah, Bos. Oke, kan, apa itu? Kayak hati yang gembira adalah obat. Iya toh. Iya, betul. Cuman aku lupa ayatnya di mana. Itu karena dari Amsal, Kak. Amsal ya. Amsal mana aku lupa juga. Tapi benar, iya kan, maksudnya hati yang gembira adalah obat. Iya. Betul. Semangat setuju. yang patah. Makanya kamu bilang tadi jokes itu bisa meredam stres, ya aku setuju banget sih. Aku setuju banget gitu. Makanya orang semakin banyak kan sekarang baik itu YouTube channel atau apapun itu yang mereka isinya full of jokes ya. Iya, intinya adalah sebuah guyonan gitu. Nah, cuma nanti mungkin kita akan lihat ya, atau mungkin bisa dibagi-bagi guyonannya itu harus seperti apa sih. Iya, benar. Kalau berdasarkan pengalamannya Kak Verlon, pernah nggak sih ngalamin stres atau apa, terus rupanya yang membuat Kak Verlon bisa ini lagi punya mood lagi itu adalah sebuah jokes? Kalau stres pasti pernah ya, Bi, karena stres apapun ya, apalagi sekarang ya. Lagi kering-keringnya dompet gitu kan ya, tanggal tua gitu kan ya. Ya bukan sultan soalnya ya. Bukan sultan kayak kamu. Cuman memang kalau dibilang pernah stres juga pernah. Ya itu karena mungkin aku tuh punya circle atau orang-orang yang hidupnya bisa dibilang kayak agak bocor alus gitu ya. Iya betul. Iya kan ya.
ada bocor halus. Mungkin kalau aku sebut-sebutin nama-namanya kamu pasti tahu ya siapa-siapa aja mereka ya. Siap. Yang itu mereka karena begini jokes itu atau guyonan itu tidak bisa dibuat-buat sih sebenarnya. Paham nggak sih? Paham. Maksudnya nggak bisa yang ada kan orang dia tahu misal aku punya circle ya, terus punya circle A dan circle B. Nah, di circle A ini aku terkenal yang jokes-nya wah gila banget gitu kan ya. Nah, di jokes yang di circle yang B nggak terlalu gitu kan ya. Tapi mereka tahu, kamu kan bisa ini coba ngelucu, nggak bisa, maksudnya nggak bisa gitu. Bener. Karena itu alami kan, maksudnya karena itu alami. Nah, kita kembali lagi kalau stres. Aku pernah sih, maksudnya stres banyak hal ya, apalagi dulu pas persiapan nikah itu pasti stres banget gitu kan ya. Hanya ingin menghalalkan sesuatu itu aja jadi kayak stres gitu. Tapi balik lagi, jokes itu bisa membuat kita jadi kayak masalahnya memang nggak hilang, tapi ya paling nggak kita bisa melewati itu dengan santuy gitu. Iya, betul. Ya caranya itu tadi nonton di YouTube, atau mungkin dia lebih sering kumpul dengan anak-anak itu tadi, dengan teman-teman yang suka bikin kita ketawa gitu-gitu. Setuju. Pengalamanku begitu sih, Bi. Kalau kamu? Aku hampir mirip sama Kak Verlon, terutama waktu zaman yang kayaknya sering banget ngelewatin masa stres itu waktu zaman kuliah sih. Iya sih, apalagi pas skripsi kan. Skripsi ya, benar. Itu rasanya kayak kapan selesainya, lama banget gitu loh. Lama banget. Nah, yang bisa bikin meredam, bukan menghilangkan ya, tapi meredam itu adalah jokes dari teman-teman itu tadi. Mungkin di rumah karena aku sendiri ya, di rumah ngerjain sendiri segala macam. Itu rasanya kayak penat banget, nggak selesai gitu. Tapi begitu waktu bimbingan ke kampus, rupanya banyak loh yang satu sependeritaan dan rupanya mereka nggak take it seriously itulah. Mereka juga ketawa-ketawa. Nah, akhirnya kita juga kebawa situasi yang lebih cair daripada di rumah gitu. Nah, maka dari itu dulu waktu skripsi banyak di luar rumah daripada di rumah, karena bisa ketemu orang-orang yang bisa mencairkan suasana gitu tadi. Karena sebenarnya orang-orang di rumah juga harusnya mendukung ya, Bi. Kalau misal aku ya, karena aku bukan orang Malang asli ya. Jadi sudah semenjak SMA aku memang di Malang. Tapi kalau di rumah dulu zaman-zaman SMP kan juga SMP tuh yang bikin kita stres paling PR matematika gitu. Iya betul. PR matematika atau apalah gitu. Cuman karena memang di rumah, karena papaku itu juga king of jokes gitu ya. Ya, orangnya suka ngelucu. Terus kakakku yang laki-laki itu juga suka ngelucu. Jadi kayak di rumah tuh enak santuy-santuy aja gitu loh. Maksudnya ya memang orang-orang di sekitar kita juga harus mendukung. Iya gitu betul. Itu yang bisa mencairkan suasana jadi nggak bikin stres gitu lah ya. Mendukung artinya mendukung supaya kita bisa ketawanya itu ketawa yang alami ya. Karena kan ada juga yang teman-teman kita juga yang di sekitar yang sok lucu kan kadang. Oh iya, jadinya garing. Jadinya garing. Maksudnya dia sok lucu, tapi mungkin maksudnya dia ngelucu, cuman karena memang nggak pas ya. Makanya aku bilang tadi, hal yang lucu itu tidak bisa dibuat-buat, Bi. Harus kadang memang alami, keluar secara alami. Ada kan orang yang kita lihat dia senyum aja, lihat mukanya aja kita masih ketawa. Iya, ada. Ada kan. Saya sama Bias itu punya teman yang ya bisa dibilang mentor lah dia. Kalau kita lihat mukanya itu aja udah pengen ketawa gitu loh. Bener. Udah pengen ketawa. Padahal orangnya diam aja. Tapi karena memang dia lucu, kita udah tahu dia siapa. Jadi kalau dia diam aja, apalagi kalau dia mau mencoba ngobrol serius gitu, jatuhnya pasti mau ketawa. Iya, jatuhnya mau ketawa karena memang lucu. Itu tadi kembali lagi tidak bisa dibuat-buat. Iya, nggak bisa dibuat-buat, benar. Dan jokes itu adalah sebenarnya sebuah kebutuhan ya kayak kebutuhan setiap orang itulah, biar itu tadi nggak monoton tadi itu loh. Iya. Tapi tanpa nggak disadari, bener nggak sih? Karena aku kenal beberapa orang yang kayaknya serius banget, kayak nggak pernah ketawa kayaknya ya, tapi dan akhirnya lihat kok gini doang ya, maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya flat kalau ngobrol sama dia. Iya. Gitu. Jadi itu adalah sebuah kebutuhan. Nah, ngomong-ngomong soal jokes nih Kak Fer. Kak Verlon kan sudah jauh lebih dahulu mendalami hal-hal yang berbau dengan jokes. Maksudnya lebih paham lah. Enggak, kalau paham sih enggak sih, cuman karena mungkin orang-orang di sekitar circle itu tadi ya. Kalau menurut Kak Verlon itu, bukan menurut Kak Verlon sih, yang Kak Verlon tahu, itu ada apa aja sih jokes itu? Jenis-jenisnya ya. Dulu tuh di tahun-tahun 2014 ya, Bi, aku itu pernah sempat
gabung sama karena itu diajak juga ya. Karena aku dulu sempat di radio kan. Jadi diajak sama temanku yang orang radio yang dia itu sekretarisnya stand up comedy Indo Malang gitu ya. Jadi sempat pernah belajar gitu ya. Ternyata setelah aku masuk kumpul sama anak-anak kayak anak-anak stand up comedy yang ada di Malang dulu kan, kayak ada Abdur gitu ya. Masih sempat sempat ketemu Abdur. Jadi banyak belajar tentang itu. Ada tuh jenis jenis jokesnya itu yang seperti kita bahas tadi, yang sudah pernah kita obrolin tadi, kayak dark jokes. Iya, itu ya pokoknya itu ya, tahu ya. Yang kayak agak ekstrim ya. Iya, lebih ekstrim gitu lah. Ekstrim, terus ada lagi tuh menertawakan diri sendiri. Menertawakan diri sendiri. Kayak ada tuh komedian di Malang yang dia cacat gitu kan ya. Tapi dari kelemahan tubuhnya itu dibikin jadi sebuah lelucon gitu. Ya, akhirnya orang bisa ketawa gitu loh ya, menertawakan diri sendiri. Aku pernah lihat deh kayaknya orangnya. Dulu dia di stand up comedy itu di Tomo kan, Tomo Cafe biasanya. Iya. Di Tomo Cafe itu di Malang itu perkumpulannya anak stand up comedy setiap hari Jumat malam, seingatku. Jumat atau Kamis malam gitu. Iya. Nah, Jumat ya? Iya, Jumat Tawa namanya. Jumat Tawa. Itu aku pernah lihat siapa sih yang dia pakai kursi roda. Betul. Benar ya? Iya, dia pakai kursi roda. Dan rupanya setelah sekian lama, rupanya dia sekarang di MLI. Bener gak sih? Di MLI, ya ikut di MLI, terus ya dia juga sempat di Suci kalau nggak salah ya. Gitu? Iya, sempat masuk Suci juga dia. Iya, benar. Jadi dari dia kan kita bisa lihat ya, karena memang dia memang lucu ya. Dia memang lucu. Akhirnya dia memakai kelemahan tubuhnya itu sebagai sebuah lelucon, cacatnya itu sebuah lelucon. Kalau menurut aku yang memang suka jokes ya itu tidak masalah ya. Maksudnya itu tidak masalah. Wong itu berasal dari dirinya sendiri. Berasal dari dirinya sendiri. Itu salah satu mungkin bisa dibilang menertawakan diri sendiri ya, Bi. Kayak kebodohan yang ada dalam dirinya kita ceritakan menjadi sebuah lelucon buat orang lain. Terus ada lagi tuh, sebentar, aku tadi coba mencatat ya beberapa ya. Ada lagi tuh yang bisa bikin kita kayak slapstick. Slapstick itu kayak apa ya? Ini mungkin pernah lihat OVJ nggak? Ya. Yang kayak styrofoam dipukul di kepalanya. Itu lebih mencelakakan sih, tapi lucu sih sebenarnya. Atau mungkin orang mau duduk terus kursinya ditarik gitu. Itu kan salah satu slapstick. Terus ada lagi itu tadi mencela diri sendiri. Ya, dark jokes itu tadi. Terus kemudian ada komedi biru juga. Komedi biru apa? Ada blue comedy. Blue comedy itu lebih kayak, kamu pernah ini mungkin lebih kayak film Blue gitu. Jadi lebih kayak cerita lucu yang ada kaitannya dengan seks gitu loh. Gitu. Tapi lucu. Tapi lucu, akan menjadi sebuah lucu. Ada juga observasi. Observasi itu kayak kejadian kejadian sehari-hari. Kejadian sehari-hari. Itu biasanya sering sama ini nih, sering di di anak-anak stand up sering itu. Yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dari keresahan. Makanya kan dibilang berangkat dari keresahan saya gitu-gitu ya. Kayak mungkin dia bisa menceritakan gurunya yang killer, gurunya yang yang culun gitu-gitu, atau mungkin pimpinannya yang rodok-rodok kan bisa dibikin jadi sebuah lelucon sebenarnya. Sah-sah saja ya, asal itu memang benar terjadi. Terus lagi kayak komedi karakter, atau biasanya disebut kayak beda sih. Kalau komedi karakter itu ya mengkarakterkan sesuatu, misal dia sebagai ibu kos gitu-gitu loh. Dia sebagai ibu kos. Terus kayak memerankan sesuatu yang bukan dirinya gitu. Iya, memerankan sesuatu yang bukan dirinya. Mungkin juga bisa dimasukkan di dalamnya, mungkin dia dari komedi karakter itu ada di dalamnya kayak impersonate gitu loh. Impersonate itu kayak mengistilahkan. Tapi paham ya? Impersonate. Impersonate itu kayak misal, tak cekel dasmu gitu. Tapi sebenarnya nggak ada orangnya. Betul. Jadi itu sebuah impersonate. Cuman itu sih yang aku dapatin dulu di teman-teman stand up comedy gitu. Dan kalau memang mau serius di jokes ya, apalagi di stand up comedy, memang harus ditulis sih, Bi. Naskahnya itu harus ditulis dan dihafalin. Nah gitu. Ini seingat Kak Verlon ya. Kak Verlon, caranya menulis jokes itu gimana sih kalau untuk bahan stand up? Untuk bahan stand up dulu ya, aku pernah show satu kali, terus habis itu dihujat ya. dibilangin kayak gini. Verlon, kamu ternyata punya punya bakat terpendam ya. Maksudnya waktu aku stand up pertama kali.
Kalau nggak salah waktu itu Jumat tawannya di Warung Kelir. Kalau teman-teman pernah tahu, Warung Kelir itu di dekat daerah apa namanya, daerah sana lah pokoknya, intinya itu Warung Kelir. Aku pernah sekali ya nulis terus habis itu aku dibilang, Veron kamu punya bakat terpendam, tapi sebaiknya kamu pendam aja bakatmu sak hidupmu saurip-uripmu. Karena lucu ya, maksudnya karena sebenarnya lucu, cuman waktu itu mereka koreksinya pembawaannya terlalu cepat dan lain sebagainya gitu-gitu ya gitu. Kalau menulis menurut yang aku tahu ya, karena sekarang pasti sudah semakin ini ya Bi, sudah semakin maju ya, maksudnya punya cara-cara yang lain. Cuman kalau yang setahu aku ya dimulai dari hal-hal yang related dengan kita, maksudnya yang meresahkan kita dulu. Kalau kita mau stand up, kalau maksudnya ini apa namanya? Ya? Oh ya, konteksnya untuk stand up ya. Misal tadi misal apa motor, mungkin misal ban motor yang gundul, belum punya duit, terus jadi mau tidak mau harus pakai itu dulu. Jadi kita bisa bikin ya, kadang di jalan bisa ngepot, kadang nabrak ibu-ibu yang lagi mau ke pasar ya, gitu. Itu bisa mulai dari keresahan sih ya, dimulai dari mungkin ya itu diobservasi dulu apa yang terjadi setiap hari dalam hidupku gitu kan ya. Terus nanti dipilah lagi, ini yang paling sering ini yang bisa aku kembangkan ini nih. Misal usianya sudah tua terus selalu disuruh nikah sama mamanya gitu kan ya. Itu juga bisa diangkat dari situ. Berarti yang memang ini ya, relate dengan kehidupan sehari-hari. Kalau konteksnya stand up comedy. Tapi kalau apa namanya, jokes sehari-hari itu kayaknya dari orangnya biasanya. Iya, ya udah, maksudnya dari orangnya sendiri, Kayak misal kayak kemarin kan ya. Aku lagi sepeda motoran sama istriku, terus bilang, "Itu lu ada ada rambutan binjai." Terus aku tanya, itu muncul aja langsung, "Kamu tahu nggak apa kepanjangannya binjai?" "Nggak tahu." "Biji anjay." Gitu. Itu kan sebuah, maksudnya ya muncul secara tiba-tiba aja. Maksudnya kalau kita di circle sendiri, ya itu tadi, ya ada aja gitu. Maksudnya kita lihat ada aja yang bisa bikin kita, aku tak goyonin ini, dan pasti ketawa gitu. Dengan yang bikin kita semangat untuk bikin sebuah lelucon-lelucon itu karena teman-teman di sekitar ketawa. Dan harus lihat ini juga sih Bi, lihat ya konteks dan situasi. Kalau teman-temanmu nggak ketawa ya jangan ngelucu, berarti guyonanmu nggak pas di mereka. Maksudnya ya udah ada circle lain yang bisa pas dengan jokes. Makanya itu tadi, menempatkan diri mungkin penting. Iya, menempatkan diri itu penting karena memang ditakutkan kalau misalkan kita ngejokes, yang lain ketawa tapi ada yang tersinggung. Nah, itu kan akhirnya ada yang tersinggung, berbahaya. Dan lagi sebenarnya Bi, kalau jokes itu, kalau menurut aku tingkat tertinggi dari sebuah jokes itu adalah jangan baper sih. Iya, betul. Nggak sih? Maksudnya karena ya itu tadi, ada circle tersendiri yang sekarang aku udah bisa mengukur. Circle A guyonannya seperti ini, B seperti ini, C seperti ini. Kalau di rumah aku harus seperti ini. Makanya dulu aku di Malang lama ya, aku tinggal di rumahnya tanteku itu pernah bilang kayak gini sama teman-temanku yang seputaran gereja. Kalian kalau guyonan sama Verlon, kalau hatinya nggak kuat bisa sakit hati gitu. Ya karena itu tadi guyonannya kayak gitu. Jadi aku bisa, dari situ aku belajar, berarti kalau aku ada di lingkungan seperti ini nggak boleh dong guyonannya seperti ini gitu. Tapi kalau aku ada di guyonan di anak-anak yang memang bocornya agak lebar. Bukan bocor, sobek mungkin kali ya, kayak kamu, terus ya Hiskia dan lain-lain sebagainya, itu mungkin goyangan itu bisa dikeluarkan gitu-gitu sih. Betul. Cuman pada dasarnya kalau menurut aku, yang namanya guyonan yang harus ketawa, nggak boleh dibaperin. Nggak boleh dibaperin. Misal kayak aku pernah punya teman ya, dia baru putus gitu, tapi memang dia lucunya itu minta ampun. Dia lucunya minta ampun. Dia baru putus, pacaran 7 tahun. Kemudian putus. Jadi guyonan, harusnya kan kesedihan kan, udah betul. Tunangan, udah apa segala macam. Tapi kita putus, tapi kita bikin itu sebuah guyonan dan ya menurut aku dia terhibur. Gitu loh. Karena dimulai dari dia. Dia sendiri yang ini yang ngangkat. Iya, dia sendiri yang ngangkat kayak apa? Misal, Jarno, kok bocornya oleh bekas gitu kan sebuah lelucon. Akhirnya dia memulai, akhirnya kita nyambung jadi sebuah lelucon. Makanya pada intinya itu tadi sih Bi. Jangan baper gitu loh. Jangan baper. Ya udah, kalau memang sebuah lelucon ya udah open aja udah semua gitu kan ya. Oke. Jadi emang kadang lelucon memang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengalaman ini ya, aku sama Kak Velon memang seperti itu. Jadi buat kalian kalau misalkan
apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari kalian kalau ada temennya yang ngejokes dan kalian nggak ngeh sama jokesnya, ya udah ketawain aja. Iya, ya ketawain aja. Ketawain aja. Kadang itu yang jadi jokes garing itu kadang jadi apa ya, malah garingnya itu yang bikin lucu. Pernah nggak sih kayak gitu? Bukan ceritanya, tapi garingnya dia bercerita. Ya. Sama ini lagi sih, selain tadi apa namanya anti baper itu ya, anti baper. Perlu diperhatikan juga kayak norma-norma apalagi kalau kita guyonan sama orang tua. Oh iya, iya betul. Jangan sampai kita kelihatan kurang ajar. Ya, itu tetap bahaya sih. Tetap sebuah guyonan tapi jangan sebuah kurang ajar nih anaknya, kurang ajar gitu-gitu. Tapi jangan sampai. Kalau teman sebaya sih bilang kita kurang ajar, kita bisa nimpali jadi sebuah guyonan. Benar. Norma-norma itu juga sih ya, norma-norma jangan sampai kayak, apalagi kalau kita kan di sini suka guyonan sama pimpinan kita ya. Iya. Jadi aku sama Bias tuh ya teman-teman suka guyonan sama pimpinan, sama pimpinan. Maksudnya bukan apa-apa sih, suka guyonan aja ya. Tapi tetap menjaga bahwa kita itu berbeda, kita itu hanya sebagai debu, mereka itu orang-orang yang di atas, maksudnya orang yang memang harus dihormati gitu loh, Bi. Begitu sih. Jadi itu adalah salah satu bagian dari hidup kita ya, Kak Verlon ya. Betul. Nah, ini kita cepet banget loh Kak Ver. Sudah jam 9.25. Oh ya? Jadi akhirnya kita udah selesai di sesi 1. Buat kalian yang tadi ketinggalan, mungkin baru separuh atau berapa persen dengerin, silakan kalian dengerin lewat besok di YouTube di Saplos Media. Betul. Ya, buat yang jangan sampai ketinggalan. Jam 6 ya, Bi ya? Iya, sayang banget ya. Jadi aku mau lanjut lagi di sesi 2 sama Kak Verlon dengan ada contoh-contoh jokes yang sudah kita siapkan dan ada sumbernya lagi, dan kita akan tertawa bareng di sesi kedua. Sampai ketemu di sesi kedua.